Saya hanya ingin mempertegas pada saksi, habis di kejadian waktu habis vonis, saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Rudiana ya? Sama sekali tidak. Waktu kejadian penangkapan Peggy Setiawan, saudara dipanggil untuk menjadi saksi? Dipanggil Pak. Oleh siapa? Oleh pertama saya ceritakan dulu ya Pak ya. Pada saat tanggal berapa kurang tahu Pak, saya malam hari tiba-tiba di proyek ada yang telepon saya Pak. Dek, kesini ke depan katanya. Ini saya mandur kamu. Nah, saya udah punya feeling ini kata saya. Wah ini nggak mungkin dong mandur saya. Tiba-tiba nelpon orang, saya ikut mandur saya aja udah 3 tahun 4 tahun kata saya. Nggak mungkin, nomor baru juga. Saya ke depan lah. Nah terus dia bilang lah, ini Dede ya? Ya, sini masuklah ke kantor PT saya Pak. Masuk di situ. Dan ada juga orang logistiknya di situ Pak, yang kenal saya juga sama di situ Pak. Nah, kurang lebih ada 3 orang nanya Pak, kamu yang saksi pindah itu ya katanya. Iya Pak, benar kata saya. Nah terus dia ngasih juga KTP-nya, ini benar alamat kamu? Iya benar Pak kata saya. Nah pada saat itu sebenarnya dia bukan mencari saya awalnya Pak, bilangnya mau mencari Aep. Kamu masih mengenali Aep? Ya masih mengenali kata saya wajah. Nah terus tanya-tanyalah Aep, ini bukan fotonya kata saya bukan. Nah setelah itu ya nggak lama dia pulang, dia bilang ntar saya tanya lagi ya, kalau ini Aep bukan foto saya kirim lewat WA katanya. Ya awas jangan kabur katanya, kalau kabur ngapain juga kata saya kabur Pak, saya di sini kata saya kooperatif kata saya bilang gitu. Nah setelah mungkin kurang lebih 1 mingguan apa, tanggal 24 Pak, saya ingat 24 Mei hari Jumat itu saya dijemput sama Kasat Anggi Eko. Siapa? Kasat Anggi Eko. Kasat apa itu? Anggi Eko. Kasat Polresta. Ya Polresta Cirebon. Yang kemarin ya? Iya. Iya. Terus dia bilang, Dek nanti saya jemput ya katanya. Mau kemana Pak? Kata saya. Ya nanti mau diminta keterangan. Saya belum tahu pada saat itu Pak kemana-kemananya. Ya saya mikirnya ke Polda aja Pak. Kan soalnya kan kasusnya di Jawa Barat kan, saya mikirnya ke Polda aja. Ya udah Pak, nggak jadi masalah. Saya kooperatif. Yang penting setelah selesai BAP saya pulang lagi. Soalnya posisinya saya tidak kerja sehari aja, saya tidak makan kata saya. Dijemputlah di proyek Pak, sama mungkin ya partnernya kali 2 orang malah masih muda. Masuklah ke dalam mobil Pak. Kurang lebih dijemput jam 5-an sore Pak, jam 5:30 jam 5 lah. Nah dari dalam lah ngobrol Pak. Dek sehat kata saya sehat. Ya ngobrol biasa Pak. Nah terus suruh baca BAP lagi Pak. Nih kamu coba baca dulu BAP yang 2016. Saya baca bingung. Nah terus saya bilang, Pak saya mau nanya nih sedikit kata saya. Kok ini kok di keterangan BAP saya, kok saya bisa nyebutin nama-nama ya? Padahal saya nggak kenal nama. Saya bilang di situ saya nggak kenal nama dan tidak terlalu mengenali muka. Bilang itu saya dalam mobil. Bilang, ya udah coba kamu baca dulu yang teliti. Terus lah. Nah terus setelah itu makan dulu Pak, makan. Suruh baca lagi lah sayanya. Kan sayanya ngeblank Pak. Ngeblanknya ya bingung Pak, saya di situ pengen jujur apa enggak kata saya. Saya baca lagi kata saya. Udah deh, ngerti? Iyalah udah, saya bilang udah aja lah biar cepat kata saya kan. Nah, setelah itu nyampe lah ke Polres. Pas di situ saya baca Rawang Pak, kalau nggak salah. Rawang. Tanggal 24 malam itu. Rawang. Tadinya mau di Bekasi, ditelepon kan. Pindah aja, jangan di Bekasi, banyak media katanya. Pindahlah ke Polres Rawang. Nah sebelum saya ke situ sudah ada Aep di situ di BAP. Saya masuk di situ ketemu Aep di situ sudah lagi di BAP dia. Masalah Peggy yang 2024. Terus saya masuklah, saya di BAP juga sama penyidik. Di BAP ketik. Ya saya agak-agak gimana ya? Mau jujur, bingung, nggak jujur, saya bohong lagi. Jadi makanya ditanya saya agak ngeblank. Dipindahlah saya ke ruangan lain. Udah sini kamu pindah dulu katanya, agak-agak susah katanya orang ini. Nah di situ masih ngeblank Pak, ya sekitar kurang lebih 10 menit 15 menit lah Pak. Jujur enggak kata saya, jujur bunuh diri enggak kata saya, nggak ada pendamping kata saya. Jujur enggak. Udahlah saya bohong aja dulu demi keselamatan saya. Saya bohong lah di situ. Iya saya melihat pelemparan itu. Saya bilang ya sama keterangan kayak 2016 itu ya Pak. Nah sudah masuk ya di BAP lagi lah di situ. Ya sebentar saya BAP-nya Pak, nggak lama. Soalnya kan saya agak susah kan di BAP-nya kan, agak ngeblank gimana. Nah terus di situ ditanya, Dek kamu kenal Peggy nggak? Saya nggak mengenali Pak. Terus kamu kenal nggak?
sama saya tidak mengenali Pak, kata saya. Nama pun saya bilang di situ di dalam Polres Terawang, nama pun saya tidak mengenali karena saya di situ kerja kurang lebih 1 bulan. Motor Peggy pun baru-baru tahu motor Pak, muka aja sepintas saya tidak tahu, saya bilang begitu. Nah Aep menguatkanlah keterangan saya, ya Pak kalau Dede mah tidak terlalu mengetahui karena Dede mah di situ kurang lebih kerjanya sebulan, saya yang lebih mengetahui. Dia bilang begitu. Nah, terus dia ditanya lah si Aep tuh sama penyidik, apa benar kamu melihat Peggy? Ya Pak, saya tahu benar, jelas itu orangnya. Dan motornya pun jelas smash pink, bilangnya. Dan ditanya lagi lah foto Saka, kamu benar melihat Saka? Saya tahu benar Pak, melihat Saka. Di situ ada di tongkrongan situ, saya melihat benar. Kamu dengar itu ya? Di sebelah saya Pak, sebelah-sebelahan sama saya Pak. Ya saya dalam hati bilang, kata saya, ini anak benar, kata saya. Benar-benar jagonya fitnah. Ya. Saya bilang saya jagonya fitnah Pak. Ya fitnah lebih kejam dari pembunuhan, kenyataan Pak, bukan di film aja. Ada pada diri saya sendiri, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya inilah saya. Ya setelah itu di BAP Aep agak lama, soalnya kan posisinya kan keterangan Peggy itu pada 2024. Setelah itu keluarlah jam 1-an dini hari Pak. Jam 1 jam 2 pulang. Saya diantar lagi pulang ke Tangerang Pak. Terus nyampe kira kurang lebih jam 4. Nah setelah seminggu kemudian ditelepon lagi lah sama Pak Anggi lah. Dek, nanti kamu saya jemput lagi ya katanya. Mau kemana kata saya? Tanya dulu. Mau ke Polda, dites psikolog katanya. Pas masalah Peggy mau pra peradilan. Kurang lebih hari Kamis saya nelpon Pak. Hari Kamis kurang lebih. Seninnya Peggy itu pra peradilan itu kalau nggak salah. Seingat saya itu ya. Ditelepon langsung Makassar Tanggi Eko. Berapa hari kira-kira? Ya sehari gitu. Ya udah nggak masalah kalau sehari mah kata saya. Yang penting nggak beberapa hari. Saya kehilangan pekerjaan beberapa hari masuk bilang. Nah terus setelah itu besoknya pagi hari apa malam lah saya kurang ingat. Dia telepon lagi Dek dan schedule-nya dirubah katanya. Ya udah alhamdulillah saya dalam hati. Udahlah setelah itu saya tidak pernah meminta perlindungan polisi, tidak pernah WA. Kalau di WA saya jawab, nggak di WA saya diam. Oke. Udah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu sampaikan di sini sekali lagi betul ya semuanya ya? Betul Pak. Betul ya? Oke. Berani dipertanggungjawabkan ya? Bisa Pak. Oke. Cukup majelis.